my biopic, if ever it's made, you'll play that stereotypical Bollywood biggie who is very snooty and completely intolerant to outsiders and flag bearer of nepotism, the movie mafia. I think Star World just got its promo. Karan Johar dituduh menjajakan nepotisme di industri Bollywood yang menjadi pusat impian bagi banyak talenta muda. Tapi seberapa besar sebenarnya Karan Johar bisa dituduh untuk hal ini? Apakah memang anak seorang aktor tidak mudah untuk menjadi aktor sebelum ada Karan Johar? Secara fakta, praktik nepotisme di Bollywood telah merajalela selama lebih dari 30 tahun yang lalu. Atau mungkin saja bisa lebih dari itu. Dan apakah Karan Johar memaksakan meluncurkan anak-anak bintang tanpa talenta? Seperti yang kita lihat di beberapa anak-anak Karan, mereka memang terlahir untuk menjadi bintang. Artinya mereka adalah orang yang tepat untuk berkarir sebagai seniman dan entertainer. Dan guys, zaman sudah berubah. Kita tidak tahu mengapa Karan begitu gencar memproduksi anak-anak bintang. Bisa saja Karan memiliki kredit di setiap anak bintang, atau tidak perlu membayar mahal honor, atau memang ia banyak dipercayakan oleh beberapa orang tua untuk karir bintang anaknya. Harus kita ingat Karan Johar adalah pencetak film-film yang menjadi sejarah bagi perfilman Bollywood. Dia lebih muda dan telah diperhitungkan sejak dulu. Semua orang membicarakan karya-karya mendatangnya. Bahkan karya yang pernah gagal pun selalu menjadi pembicaraan. Ia telah berjuang dan sukses bersama sahabatnya Shah Rukh dan Kajol dan telah memberi nama bagi beberapa aktris hingga mendapat pengakuan luas. Rani Mukherjee, Kareena Kapoor hingga Preity Zinta, mereka pasti punya penghormatan untuk Karan Johar. Dan inilah tampilan baru dari semua anak-anak bintang dan sedikitnya anak non-bintang yang diperkenalkan oleh pembuat film terkece Karan Johar. Bagaimana perjalanan mereka sejauh ini? Anak tertua dari Shah Rukh Khan, Aryan Khan, mungkin adalah anak bintang pertama yang diluncurkan oleh Karan Johar. Di usia yang terbilang sangat muda, Aryan Khan baru berusia 3 tahun kala itu, ketika Karan mengarahkannya untuk karakter versi kecil Shah Rukh Khan di film Kabhi Khushi Kabhie Gham tahun 2001. Dan kemana Aryan Khan sejauh ini? 20 tahun berlalu kita belum melihatnya lagi di film garapan Karan Johar. Aryan Khan sekarang berusia 23 tahun. Ia baru saja menyelesaikan pendidikan akademisnya dan sekarang sedang mengambil kursus pembuatan film dan penulis di University of Southern California. Sangat jelas bahwa Aryan Khan sedang mempersiapkan diri untuk memasuki permainan, tempat di mana ayahnya menjadi Raja Khan. Memasuki Bollywood mungkin akan menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi Aryan Khan. Tapi salah satu gosip yang menggemaskan di sini adalah Aryan Khan akan masuk ke film Karan Johar bersama Nisa Devgan, anak dari Kajol dan Ajay. Mungkin saja ada kuch-kuch hota hai yang kedua ya. Alia Bhatt yang paling sukses di antara anak-anak baru Karan Johar. Meskipun Alia dituduh mengambil keuntungan dari keluarganya yang merupakan orang-orang perfilman, Alia Bhatt sejak awal karirnya telah membuktikan dirinya memang layak untuk mewarisi ketenaran. Ia memiliki kehadiran di layar yang sangat luar biasa. 8 tahun berkarir, ia telah memantapkan diri sebagai aktris papan atas sekarang. Cukup satu permulaan dengan Student of the Year, beberapa film lainnya di luar Karan Johar seperti Highway, Urta Punjab, Razi dan Dir Zindagi adalah film yang dicetak Alia Bhatt dengan peran wanita yang sangat kuat. Kini ia bersedia di film Ganggu Balik Kathiawadi yang baru saja merilis trailernya di YouTube. जमीन पे बैठी बहुत अच्छी लग रही है तू आदत डाल ले कुर्सी तो गई पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा मगर ये तो कोई न जाने. Sama seperti Alia Bhatt, Varun Dhawan juga memiliki ayah sutradara yang telah mendapatkan reputasi yang baik.
David Dhawan, ayah Varun Dhawan, merupakan sutradara yang menjadikan Govinda menjadi pahlawan nomor 1 pada masanya. Tapi untuk meluncurkan anaknya sendiri, sepertinya David Dhawan masih ragu. Varun kemudian diluncurkan oleh Karan Johar bersama Alia Bhatt dan Sidal Malhotra. 8 tahun terakhir berkarir, Varun telah mencapai beberapa kesuksesan dengan beberapa filmnya. Ia benar-benar generasi muda penerus aktor di Bollywood yang cukup kompeten. Ia tidak hanya sukses di bawah Dharma Production, setelah sukses ayahnya ingin memakai nama Varun untuk remake-remake film terdahulunya yang sukses, seperti Judwa dan yang akan rilis Coolie No. 1. Coolie No. 1. Koi shak! Coolie! तारे गिन गिन दिन को रात को दिन कर रही हूँ तू पूछ नहीं हाल फकीराना. Fakta kalau Ananya Pandey sudah menjadi favorit paparazzi jauh sebelum namanya diluncurkan oleh Karan Johar di Student of the Year yang kedua. Aura bintangnya berhasil membuat beberapa follower di media sosialnya. Jadi cukup jelas bahwa Ananya tidak boleh kehilangan kesempatan untuk menjadikan aktris sebagai pilihan karirnya. 1 tahun setelah diluncurkan oleh Karan Johar di sequel Student of the Year 2019, selain film Kali Peli yang gagal, sejauh ini 1 film Ananya yaitu Pati Patni Orvo sukses menjadi hit di box office. Meskipun berada dalam peran pendukung, pesonanya bahkan mengalahkan 2 aktor utamanya. Tahun 2020 menjadi tahun yang cukup berat bagi Ananya. Ia masuk dalam daftar artis yang disalahkan karena status nepotismenya. Ia bahkan disebut tidak pantas menerima filmfare debutan aktris terbaik. Dan ini cukup mengkhawatirkan karirnya ke depan. Hingga saat ini belum ada rencana film mendatang dari Ananya Pandey. तपस्या सेन, आप हाथ मिलाएंगे? Sama seperti Ananya Pandey, Janhvi Kapoor telah menjadi pembicaraan di Bollywood sebelum ia terjun ke film Dadak yang diluncurkan oleh Karan Johar. Tidak lain kepopuleran itu diperoleh dari ibunya Sridevi, yang merupakan seorang superstar di Bollywood. Bahkan kabarnya adiknya Kushi Kapoor tengah bersiap untuk diluncurkan oleh Karan Johar. Fakta yang berbicara di sini mengenai debut Janhvi Kapoor di film Dadak, penonton benar-benar kagum dengan wajah barunya. Namun aktingnya tidak cukup baik untuk mereka. Begitupun dengan Gunjan Saxena yang baru saja dirilis, semua orang berharap lebih padanya untuk film biografi ini. Tapi itu kurang lebih sama dengan caranya berakting di film debutnya. Di sisi lain, ini cukup membuktikan ada perlakuan khusus bagi mereka anak nepotisme untuk film di luar daripada kualitasnya. Kalau saja bukan anak nepotisme, kami pasti sudah meragukan karir Janhvi Kapoor ke depan. कुर्सी की पेटी बांध ले. कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा बता ना पाए. Nama lain dari film Dadak yang menandakan debutannya juga di film itu ada Ishan Khater, adik dari Shahid Kapoor. Sebenarnya Ishan Khater memulai debutnya di drama Beyond keluar dari lingkaran industri. Ia berkesempatan kembali membuat namanya di film Kali Peli 2020, namun sepertinya hasil box office film itu akan menentukan nasibnya ke depan. Kini Ishan belum ada proyek lain di film layar lebar. Terlebih Karan Johar dengan Dharma Production-nya dikatakan telah membuang Ishan Khater. Sesuai informasi yang dibeberkan oleh orang industri, konon Karan Johar melarang Ishan Khater berpacaran dengan seorang gadis. Namun Ishan tidak menuruti pernyataan Karan. Akhirnya ia dikeluarkan dari label Dharma Production. Mengatakan Karan Johar pilih kasih hanya pada anak-anak bintang saja, mungkin sedikit tidak adil baginya. Pasalnya ia telah mempercayakan Sana Seth kecil dengan peran penting dalam debut sutradaranya sendiri. Anjali kecil, salah satu karakter penentu kesuksesan film Kuch Kuch Hota Hai. Kehebatan akting Sana Seth sangat diakui di film ini. 15 tahun kemudian, Karan memberinya kesempatan lagi di samping Alia Bhatt, Varun dan Sidal Malhotra di Student of the Year tahun 2012. Sayangnya Sana yang sudah dewasa gagal memenangkan hati penggemarnya. Karir filmnya tidak berjalan dengan baik
Dan sejauh ini Sana hanya terlihat sekilas di film lainnya yang berjudul Fagli. Sana kemudian mencoba peruntungannya di televisi saat ini. साजन जी घर आए दुल्हन क्यों शर्माए साजन जी घर आए बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम ही Beda dengan Anania Pandi, di mana Karan Johar banyak mendapatkan kritik dengan meluncurkannya. Tapi dengan Tara Sutaria, aktris ini benar-benar dipuji penonton. Selain diapresiasi karena bukan nepotisme, aktingnya jauh lebih dipuji daripada Anania Pandi. Fakta sebelum Tara terjun di Student of the Year yang kedua, ia pertama kali terlihat di acara televisi Big Bada Boom. Tara juga mendapatkan pengakuan dengan peran-perannya di acara sitkom seperti The Sweet Life of Karan and Kabir, juga sitkom Oi Jessie. Tapi meski demikian, itu tidak bisa membuat penontonnya terkesan dengan rilis film keduanya. Itu di samping Sidal Malhotra yang berjudul Marjavan. Kegagalan filmnya terletak pada alur cerita filmnya yang monoton. Dengan begitu, aktris cantik ini harus membuktikan kemampuannya sebelum dilupakan, hanya sebagai wajah cantik lainnya dari industri Bollywood. चुरा लिया है तुमने जो दिल को नजर नहीं चुराना सनम Sidal Malhotra secara tidak langsung mendarat di belakang layar saat ia diterima oleh Karan Johar sebagai asisten sutradara. Ia kemudian bekerja di film My Name is Khan. 2 tahun kemudian, Karan meluncurkannya di Student of the Year di samping anak nepotisme Alia Bhatt dan Varun Dhawan. Meski harus berbagi kesuksesan debutnya dengan 2 debutan lain tersebut, kesuksesan Ek Villain adalah miliknya sendiri dari sutradara lain. Dibanding Alia Bhatt dan Varun Dhawan, Sidal Malhotra lebih banyak mengalami kegagalan filmnya. Satu film lainnya yang berhasil diingat adalah Ada Kapoor and Sons. Namun Sidal Malhotra kalah kuat dari pemeran lainnya yang terdiri dari Rishi Kapoor, Ratna Pataksha, dan Alia Bhatt. Filmnya seperti Barbar Teko menerima ulasan negatif, juga Ayari, Ittefaq, dan Marjavan dibuka dengan penghasilan yang sangat rendah. Kedepannya tidak perlu ada keraguan selama Karan Johar masih ada di industri perfilman.